Saya Ida Ayu Cynthia Nurina. Saat ini saya sebagai pengawas sekolah, yaitu sekolah binaan saya salah satunya adalah TK Bintang Permata. Jadi TK Bintang Permata memiliki sebuah kombel, yaitu komunitas belajar TK Bintang Permata dengan konsep atau strategi pembelajaran yaitu ideal. Jadi ini sudah berdampak baik itu dari satuan pendidikannya dan juga satuan pendidikan lainnya, karena Kombel komunitas belajar dari TK Bintang Permata sudah berbagi praktek baik ke satu gugus ya, jadi gugus yang lain gitu, sehingga bisa bermanfaat untuk rekan-rekan sejawat di gugusnya. Jadi Kombel TK Bintang Permata juga membangun kolaborasi yang positif dan juga bisa berdampak pada peserta didik, dan juga sudah membuahkan hasil yaitu berupa ekoenzim, kemudian juga berbagai praktek lainnya terkait pembelajaran mendalam dan juga pemanfaatan digital dalam proses pembelajaran anak usia. Demikian, terima kasih. Semoga Kombel Bintang Permata bisa berkelanjutan sehingga bisa lebih berdampak luas untuk masyarakat. Terima kasih. Selamat pagi Ibu. Perkenalkan, nama saya Miss Nino dari TK Bintang Permata. Saya mohon izin untuk testimoni ya Bu ya. Oke, untuk pertanyaan yang pertama adalah model ideal TK Bintang Permata menekankan pada pilar lingkungan mendukung dan melibatkan orang tua serta mitra SD. Bagaimana Bunda PAUD mendorong kemitraan yang lebih luas seperti dengan puskesmas, tim penggerak PKK atau komunitas demi mendukung tercapainya 8 dimensi profil lulusan. Kalau menurut saya selaku Bunda PAUD Desa Dangin Puri Kelot, kami sangat bangga melihat inisiatif dari TK Bintang Permata dengan kegiatan yang ekoenzim yang mereka kerjakan, bahkan melahirkan komunitas ekoenzim di Bintang Permata yang ada di tingkat desa Dangin Puri Kelot. Terus saya juga mendukung kegiatan tersebut secara langsung karena kegiatan tersebut secara langsung menguatkan dimensi keluargaan dan kebutuhan anak, kesehatan anak. Saya juga aktif mendorong pertemuan antara guru PAUD dan guru kelas awal SD terdekat untuk memastikan proses transisi berjalan menyenangkan dan anak siap dengan lingkungan barunya. Oke, terima kasih Ibu. Untuk selanjutnya ini pertanyaan kedua ya Ibu ya. Selain capaian di tingkat guru, misalnya peningkatan partisipasi di Kombel, apa indikator keberhasilan yang paling berkesan yang Ibu amati di TK Bintang Permata yang menunjukkan model ideal ini benar-benar berdampak positif pada anak dan masyarakat desa? Oke, baik. Jawaban saya kalau dampaknya ini yang paling berkesan adalah pertumbuhan karakter anak dan keterlibatan masyarakat. Saya melihat anak-anak sekarang lebih mandiri mengambil keputusan dan bekerja sama tanpa diminta. Ini adalah bukti nyata bahwa dimensi kemandirian dan kolaborasi. Terus yang pada masyarakatnya ini, dengan adanya komunitas ekoenzim, sekolah menjadi pusat pembelajaran berbasis komunitas yang menyelesaikan masalah nyata atau pengurangan limbah organik. Itu aja. Terima kasih Ibu atas waktunya. Terima kasih. Sama-sama. Selamat pagi Ibu Guru Mani. Selamat pagi. Saya mohon izin untuk wawancara nggih. Kita kan selalu melakukan diskusi refleksi setiap hari Sabtu. Nah, menurut Ibu Guru Mani, apakah ada manfaat terbesar setelah Ibu Guru Mani melakukan diskusi refleksi di sekolah? Terima kasih Bu Guru Nino. Manfaatnya adalah kita dapat bertukar pikiran untuk mencari solusi yang terbaik. Kita dapat membangun ide, wawasan, dan kreativitas. Karena setiap permasalahan yang kita hadapi akan terselesaikan dengan ide dan kreativitas tersebut. Oke, terima kasih Bu Guru. Selanjutnya, Bu Guru Mani, ada kegiatan ekoenzim yang kita lakukan bersama anak-anak. Selain pengurangan limbah
organik di sekolah, dimensi profil lulusan apa yang paling terlihat pada perkembangan anak-anak di sekolah? Yang paling terlihat jelas adalah kolaborasi dan kemandirian. Anak-anak bekerja kelompok saat membuatnya, dan mereka juga menjadi mandiri karena membuat sendiri, tetapi tetap kami bimbing yang menunjukkan penguatan dimensi kewargaan dan kesehatan. Itu dulu. Oke, terima kasih ya Bu Guru Manik atas waktunya. Selamat siang Ibu Guru Sri. Selamat siang Ibu Guru Mino. Mohon izin untuk melakukan wawancara nggih. Menurut Ibu Guru Sri, seberapa penting kemitraan sekolah dengan SD melakukan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan? Terima kasih izin yang menjawab ya. Menurut saya itu sangat penting karena dengan adanya transisi dari PAUD ke SD ini, kita sebagai guru pendidik PAUD bisa bekerja sama. Jadi kita bisa saling tukar pikiran, mengeluarkan semua apa keresahan kita. Jadi kita untuk anak-anak di SD nanti kita tidak perlu khawatir lagi apa yang pembelajaran akan didapatkan anak di SD nanti. Seperti itu Bu. Oke. Pertanyaan yang kedua, menurut Ibu dari model ideal, bagaimana pendapat Ibu dengan model ideal? Menurut saya model ideal itu mampu menjembatani kurikulum kita dengan perkembangan untuk anak-anak. Jadi bisa mewujudkan 8 dimensi profil lulusan juga pada setiap permainan anak. Jadi pada pilar integrasi pembelajaran pada model ideal itu kami bisa mengintegrasikan pengenalan kritis saat kita mengamati, saat guru mengamati anak-anak sedang bermain, sedang membuat enzim. Jadi di sana kita bisa mengamati anak-anak tentang kolaborasinya dan kemandirian. Kalau gitu terima kasih ya Ibu Guru Sri atas waktunya. Selamat pagi Mama. Pagi Bu Guru. Mohon izin untuk melakukan wawancara nggih. Semenjak TK Bintang Permata menerapkan model ideal, apa yang menurut Ibu perkembangan pada Kenneth selama di rumah? Sekarang ini lebih bagus, dia sering bekerja sama kakaknya, tanpa diminta, tanpa disuruh, untuk kayak merapikan mainannya setelah bermain, terus apa namanya itu mencuci piring, rasa peduli, bisa membantu mamanya, ada apa namanya bisa memecahkan masalahnya sendiri tanpa sedikit tanya-tanya apa-apa, minta tolong mah, kayak gitu, enggak, lebih kemandiri. Oke, pertanyaan kedua, sekolah sering mengadakan kelas orang tua berbagi dan parenting. Apa manfaat yang Ibu dapatkan dari kelas berbagi serta kegiatan parenting yang ada di sekolah? Sesi ini membuat kami merasa terlibat dan bukan sekedar penerimaan informasi pasif. Dengan adanya kegiatan parenting dan kelas berbagi, saya dapat sharing tentang berbagi untuk perkembangan anak-anak di sekolah bersama guru-guru dan didampingi ibu kepala sekolah. Oke, terima kasih atas testimoninya dari Ibu. Terima kasih kembali Bu Guru. Selamat siang Mama Dirga. Siang Bu. Mohon izin untuk mewawancara ya. Oke, Mama Dirga selaku orang tua alumni dari TK Bintang Permata yang kemarin 2 tahun anaknya TK selama 2 tahun dan sekarang kelas 1 SD. Apa yang Mama rasakan pada perkembangan Dirga selama di TK dan di SD sekarang? Perkembangan Dirga dari TK yang saya khawatirkan biasanya dia cengeng, terus belum bisa baca sama sekali, terus belum mandiri, semuanya waktu di SD ternyata sudah bisa, terus lancar membacanya, terus sudah mandiri, bisa menyiapkan pelajarannya sendiri, udah bisa makan sendiri, terus mengerjakan semua soal-soalnya udah sendiri.
pokoknya berbeda dari TK sekarang ke SD, udah berbeda jauh, sangat berbeda. Mandirinya juga udah bagus sekali. Nah, Mama, dari yang transisi PAUD ke SD, dari rasa khawatir, apakah di SD ini Mama masih merasakan rasa khawatir pada Dirga? Sudah tidak sama sekali karena sudah memang kemajuannya sangat-sangat jauh, bertanggung jawabnya, terus habis itu untuk sudah tidak cengeng gitu terutama, terus dia sudah sangat-sangat siap untuk masuk SD. Untuk semua kemajuannya saya ucapkan terima kasih ya Bu dulu. Oke, terima kasih. Iya. Terima kasih Mama atas waktunya. Ya, sama-sama.